Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfu. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon, Aceh. Sekaligus sebagai guru mata pelajaran fikih di MTS Darussalam Ibun Bandung. Hari ini, 10 Mei 2025, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran PPG Daljab Batch 1 2025 tentang materi puasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya, masih pada semangat ya, semangat. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih hikmat, kita berdoa dulu. Mangga ketua kelasnya, silakan. Nawaitu wa izalatil jahli siwa wa iya idini wali syukurini biniyatin shodiqatin ma'atawakuli. Bapak akan mengecek kehadiran ya. Ade Yusuf, Aldip, Aji. Ya, kita sebelum pembelajaran supaya lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, masih semangat ya. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan dilihat di layar. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotorik. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dan dalil puasa. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, diskusi, dan presentasi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Nanti siapa yang bisa ngacung ya? Pertanyaan pertama. Apa yang disebut dengan puasa, Cung? Siapa? Sri. Menahan. Ya, tepuk tangan. Apakah puasa hanya menahan lapar dan haus saja? Cung, siapa? Asbi, silakan. Tidak, ya. Anak-anak sudah bisa ya menjawab tentang pemahaman puasa ya. Sekarang Bapak akan jelaskan lebih lanjut bahwasanya tadi puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Ya, karena apa? Karena banyak manfaat puasa gitu ya. Di antaranya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi bahwasanya dengan berpuasa untuk bisa melatih kesabaran ya. Baik, sekarang lihat lagi ke layar monitor. Nah, ini mungkin bisa dibacakan, minta tolong. Dirawat bertepatan saat bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa Adit? Ya, itu. Coba dari kalian ada yang bisa menjawabnya, Cung.
Ya, Rizky. Boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Bagus sekali gambar yang kedua ya. Nah ini coba dibaca, Rifki. Saat bulan Ramadan hari ke-27 Adam hendak pergi mudik ke rumah orang tuanya. Ada yang bisa menjawabnya pertanyaan yang ada di layar monitor? Cung. Boleh tidak berpuasa. Ya, tepuk tangan. Yang pertama orang yang sakit ya. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti menggantinya di lain waktu dengan cara mengkodok kalau tidak berpuasa. Nah, ini yang lagi di perjalanan ya. Dia mudik dari Jakarta ke Bandung ya. Karena Jakarta ke Bandung kurang lebih jaraknya 150 km ya. Karena yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini 80 km, berarti boleh ya. Boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kuat, ya kuat bisa berpuasa. Ya jangan dibatalkan, tetap berpuasa. Baiklah, sekarang karena Bapak memakai metode PBL, yaitu Problem Based Learning, Bapak nanti akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok masing-masing, yaitu 4 orang, dibagi 5 kelompok. Nah ini satu kelompok, silahkan langsung. Kelompok 1, silahkan. Kelompok 2, silahkan. Ini kelompok 3, ya ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 5 ya. Silakan yang ada di LKPD itu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah dipresentasikan ada pertanyaan dari tiap ke kelompok. Bapak kasih waktunya berapa? 20 menit saja ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Nah ini buat baca. Siap? Ya. Kalau ada kesulitan nanti boleh bertanya ya. Ya boleh gitu semuanya gitu ya. Di terakhir. Iya. Udah pertanyaan gitu. Ya, sekarang sudah 20 menit waktunya selesai ya. Kalian siap-siap presentasi. Untuk yang pertama yaitu yang akan presentasi yaitu kelompok 1. Silahkan ketua kelompoknya dan anggota kelompoknya maju ke depan ya. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi masalah menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah para ulama adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat di malam hari. Kelompok 1 telah membacakan hasil diskusinya ya. Dari kelompok yang lain 2, 3, 4 ataupun kelompok 5 boleh untuk bertanya. Silahkan. Dari kelompok berapa ya? Saya Pak Rizky dari kelompok 4. Oh ya, silahkan dari kelompok 4. Bagaimana hukum memakai obat tetes mata ketika berpuasa? Bagaimana hukum memakai obat tetes mata ketika berpuasa? Coba
diskusi lagi, nanti jawab pertanyaannya ya. Sudah ketemu jawabannya, siap? Siap. Ya, silahkan jawab. Boleh dan sah. Boleh dan sah katanya ya. Tepuk tangan. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 ya. Ina, silakan. Bagaimana hukumnya sikat gigi di siang hari? Coba. Sudah, silakan jawab. Setahu kami hukumnya makruh. Ya, gosok gigi di siang hari katanya makruh. Tepuk tangan semuanya. Silakan untuk menutup sekarang nanti bagian kelompok 2 ya. Kelompok 1 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Ya. Tadi dari kelompok 3 ya bertanya tentang obat tetes mata, bagaimana ketika kita berpuasa ini memakai tetes mata, bagaimana hukumnya? Tadi bagus sekali, diperbolehkan ya, nggak apa-apa untuk tetes mata. Karena apa? Karena yang membatalkan puasa yaitu ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga terbuka. Ya, kalau mata ini bukan rongga terbuka, tertutup, makanya boleh untuk memakai tetes mata. Ada pertanyaan dari kelompok 2 ya, menggosok gigi di siang hari. Jawabannya tadi makruh ya, itu benar sekali, yaitu gosok giginya sesudah matahari tergelincir sekitar jam 12 ke atas itu makruh ya. Betul jawabannya. Tapi kalau masih pagi yaitu boleh ya, diperbolehkan untuk gosok gigi. Nah, sekarang kita akan kuis. Tapi sebelum menjawab ada clue-nya gitu ya. Puasa. Kalau yang cuma saya, Pak. Nah, itu tidak dianggap ya. Siap? Siap. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayo. 4. Aldip ya, silakan. Makan dan minum. Makan dan minum, yaitu betul. Apa pengertian puasa secara bahasa? 1. Menahan. Betul ya. Sebutkan rukun-rukun puasa. Ada yang bisa, Cung? Ya, Rifki. 1. Niat. 2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ya, itu rukun-rukun puasa. Betul jawabannya. Kuis yang terakhir. Bacakan niat puasa Ramadan. Cung, siapa yang bisa? Ya. Semuanya bisa? Bisa. Coba kita bareng-bareng ya niat puasa ya. Tuh. Ibadis. Ibadolillahi ta'ala. Sekarang Bapak akan akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Ya, kalian siap belajar lagi minggu depan? Siap. Ya, pelajaran untuk minggu depan yaitu macam-macam puasa. Dan Bapak akan ngasih tugas nih, ya untuk semuanya nanti ngasih tugas yang tadi telah disampaikan ya, cari hal-hal yang dimakruhkan berpuasa ketika berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mengerti semuanya? Mengerti. Bapak akan bertanya, adakah dari materi yang telah Bapak sampaikan dan kalian diskusikan tadi yang paling kalian senangi itu tentang apa?
diskusi ya tadi ya, karena kelompok ini bagus sekali ya diskusinya. Terus ada lagi, Cung, siapa? Nah, dari awal sampai akhir itu semuanya senang ya. Ya. Presentasi. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah semuanya kita telah belajar dengan semangat dan penuh perhatian, dan kita tetap enjoy saja ya, enjoy ya pelajarannya, karena ini PBL, problem based learning. Ya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, Bapak akhiri saja ya pelajaran kita kali ini. Kita tutup dan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita bertemu minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.